Ya, selamat pagi sahabat-sahabatnya Rumah Hijau dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang pagi hari ini, di hari Kamis pagi ini, mau mengajak sahabat-sahabat semua yang mungkin sekarang sedang di rumah aja, sedang berkegiatan di rumah. Dan kenapa enggak kita isi waktu kita dengan berkebun. Yuk mulai kita amati kira-kira sudut-sudut mana ya rumah kita yang bisa kita hijaukan lagi, yang mungkin ada pot-pot nganggur gitu ya, atau kemudian punya wadah-wadah Tupperware yang kehilangan tutup misalnya, atau kemudian mungkin teman-teman salah satu pelanggan makanan cepat saji sehingga punya wadah-wadah yang kayak begini, itu bisa banget dipakai untuk berkebun. Nah, pagi hari ini setelah olahraga pagi bersama keluarga, saya melihat meninjau kebun saya di belakang dan wah, kayaknya ada nih beberapa pot-pot yang belum saya, yang sudah lama nggak saya tanami dan mau saya gemburkan. Saya sudah menggemburkan beberapa dan setelah saya lakukan kok kayaknya asik nih kalau saya sharingkan pagi hari ini bagaimana suasana atau tips menggemburkan tanah di pot versi saya yang saya lakukan pagi ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin baru nonton video di video ini, silahkan kemudian langsung aja subscribe ke channel saya di Rumah Hijau Net, dan kemudian boleh follow akun-akun media sosial di Facebooknya Wayandito, Instagramnya di @wayandito. Video ini nanti juga akan saya relay di IGTV karena masing-masing kanal media sosial punya pemirsanya masing-masing. Semoga semakin banyak yang terinspirasi dan bersemangat untuk memulai berkebun di pagi hari ini. Semoga pagi ini teman-teman sehat, teman-teman bersemangat dan semangat positif, mau meningkatkan imunitas tubuh, karena saya lagi di masa-masa di rumah aja ini tentu kita diminta untuk menjaga jarak, dan semoga kemudian video ini memberikan inspirasi buat teman-teman bahwa di masa-masa ini kita tetap bisa mengisi kegiatan kita sehari-hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Yuk kita langsung mulai, kita lihat saja apa yang mau saya lakukan di pagi hari ini teman-teman. Di ya, rumah saya nggak luas-luas amat, tapi bersyukur punya area yang bisa dipakai buat berkebun. Nah, di sini saya sudah ada, nah, di sini sudah ada pot nih teman-teman. Sebentar, oke. Kak V, ini sih jagoan berkebun dari Australia nih. Wah, sudah. Tapi di sana sudah, kalau di Australia lagi jam berapa nih Kak V? Mungkin lagi jam siang-siang ya, udah agak-agak sudah agak terik ya mataharinya ya. Kak V ini salah satu praktisi berkebun yang hidroponiknya keren banget. Dan kalau ngelihat beliau lagi mengolah, lagi sharing di grup Depok Perkebun, bikin ngiler lah. Nah, teman-teman punya pot seperti ini nih. Saya kebetulan ada pot yang kelihatannya sudah padat banget, sudah nggak ada, sudah apa ya, sudah sangat keras nih tanahnya. Nah, tipsnya adalah teman-teman bisa langsung aja sih sebenarnya, bisa tebar di tanah, atau kemudian kalau saya suka pakai alas seperti ini, ada alas-alas plastik bekas media tanam. Nah, ini yang kemudian saya jadikan alas supaya lebih mudah nanti. Nah, kita balik saja. Nah, biasanya begini nih teman-teman kejadian di pot kita yang sudah lama nggak ditanam. Biasanya dia jadi agak keras seperti ini. Tuh. Kalau kita hancurkan begini tuh kelihatan, oh ya ini memang ibaratnya akar aja. Kalau misalnya ada di sini, mereka nggak mudah untuk bertumbuh. Ya, ini memang terjadi di media tanam di pot khususnya, dan di tanah-tanah di sekitar kita. Mereka memang perlu digemburkan secara berkala. Jadi sebetulnya dengan dihancur-hancurin seperti ini aja sudah cukup membantu mereka memberikan tekstur yang baru. Nah, karena kebetulan saya juga adalah praktisi composting, maka tentu untuk menggemburkannya kalau di rumah saya tidak jauh-jauh, saya menggunakan hasil dari composting sampah rumah tangga saya nih teman-teman. Nah, ini ya, ini hasil pupuk sampah rumah tangga saya nih, bisa dilihat, mungkin teman-teman bisa lihat bahwa sampahnya ini betul-betul terdiri dari, ya ada kulit telur, ya ada tulang ayam ya, terus kalau bisa kita amati lagi nih sebetulnya bisa jadi kulit buah, sisa sayuran yang kemudian mereka sudah terolah menjadi
berwarna sama seperti tanah. Nah, ini nih kalau buat para praktisi berkebun dibilangnya nih emas hitam nih. Wih, ada Bang Hamonangan. Selamat pagi, Bang. Maaf mukanya nggak kelihatan ya, Bang. Nah, ini nih emas hitam yang mau kita manfaatkan untuk mengolah untuk menggemburkan tanah kita pagi hari ini. Nah, ya sudah teman-teman, tanahnya ini kita campurkan saja. Perbandingannya berapa? Secara teori sih kira-kira kalau saya sukanya 1:1 sebetulnya. Tapi disesuaikan saja teman-teman di rumah. Yang penting tuh sebenarnya tujuan dari si pupuk padat ini bukan hanya sekedar untuk menutrisi, namun juga dia memberi tekstur sehingga tanahnya tidak terlalu liat, tidak terlalu pekat. Karena kalau tanahnya terlalu pekat kan berarti akarnya dia tidak mudah untuk menjalar kemana-mana. Nah, jadi fungsinya si pupuk dari pupuk padat hasil dari sampah rumah tangga ini fungsinya adalah untuk tidak hanya memberi nutrisi, namun juga memberi tekstur, karena kan dia memiliki tekstur berbeda dengan tanah. Karena itu waktu itu pernah ada pertanyaan yang sampai di WA saya, Mas, saya tanah di belakang saya itu tanahnya merah, liat banget, apa yang harus saya lakukan? Nah, saya tipsnya adalah kasih penggemburnya itu kasih tekstur bisa dengan batu kerikil atau pasir atau kemudian sekam bakar. Nah, kalau saya kan praktisi composting, saya langsung ngajak untuk udah bikin kompos pot aja gitu. Untuk kompos pot videonya ada di, teman-teman bisa cari di video saya di playlist saya ini atau di YouTube-nya Rumah Hijau Net, itu ada namanya tips membuat kompos pot. Jadi si tanah liat itu dia berkolaborasi, dia menggemburkan dirinya dengan sampah rumah tangga yang kita hasilkan di rumah kita. Asik kan? Nah teman-teman nih kalau misalnya perhatikan sampah rumah tangga kita sudah bercampur dengan tanah. Nah, teksturnya sudah jauh lebih gembur. Bahasa Jawanya apa ya? Ngeprul gitu loh. Nih Kak Feni membalas apa nih? Mau jam 2. Oh, berarti kita selisih waktunya sama Australia sekitar hampir 4 jam ya, Kak. Oh, masih belajar, mau winter. Widih. Itu juga keseruan menanam di negara 4 musim tuh ya, Kak Fe. Jadi kita perlu atur strategi gimana caranya supaya pas masa-masa musim semi, musim gugur, musim panas itu kita bisa menanam dengan optimal sehingga ketika musim dingin kita punya stok makanan, atau mungkin ada tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di musim dingin. Mana kalau hidroponik itu sudah ada lampu LED sebetulnya yang bisa nanam indoor. Nah, itu juga keren banget itu. Ya, setelah ini teman-teman menurut saya ini sudah cukup. Terus mari sudah kita langsung masukkan saja di pot kita lagi. Nah, semuanya. Jadi kalau sudah begini kita jadi lihat oke, berarti si tanah ini sudah lebih bernutrisi. Karena sudah ada pupuk sampah dari sampah rumah tangga, terus belum nanti ketika nyiramnya pakai pupuk cair dari sampah rumah tangga juga. Nah, ya secukupnya ini, nanti sisa tanahnya ini saya bisa tuang-tuang lagi ke pot yang lain. Sip, begitu sih teman-teman tips hari ini untuk kemudian kita menggemburkan pot di tempat kita. Nah, kebetulan di sini saya punya pot juga yang isinya adalah jadi saya kalau habis makan pepaya itu bijinya suka saya tebar di pot seperti ini, dan ternyata dari sekian biji ada yang bertumbuh. Karena lumayan loh punya pohon pepaya begini, pengen punya banyak sehingga kita bisa bikin lalapan pakai daun pepaya. Istri saya tuh kalau bikin urap mantep, enak. Nah ini kemudian saya mau ngambil salah satu bibit pepaya yang kira-kira cukup layak pindah. Ini dari ada 5 di sini nih, 1 2 3 4 5 6, oh ada 6. Nah yang saya pegang ini nih yang secara ukuran cukup besar. Oh ya, buat teman-teman yang ingin memindahkan bibit, salah satu sarannya adalah tipsnya untuk tidak langsung narik ya, nyabut seperti ini gitu.
karena mungkin bisa jadi akarnya masih sangat kuat. Jadi kita gali saja sedikit di pinggirannya, kita gemburkan tanahnya, lalu kita angkat-angkat sedikit. Harapannya sih tidak banyak akar yang terputus, walaupun pada kenyataannya ketika kita memindahkan tanaman dari satu tempat ke tempat yang lain ada aja yang putus, tapi ya kita berusaha sebaik mungkin supaya nggak putusnya nggak banyak. Nah, itu sudah cukup gembur, kita sudah bisa angkat nih pepaya saya sudah siap pindah, dan tinggal kita gali-gali di sini secukupnya, tidak usah terlalu dalam, yang penting dia bisa berdiri dengan baik dan akarnya diharapkan bisa bertumbuh dengan optimal. Sip, jadi deh sahabat semua, salah satu yang sedang saya lakukan pagi hari ini. Apakah ini akan saya pindahkan hari ini? Bisa ya, bisa enggak, nanti tergantung kata hati saya atau panggilan mereka. Sepertinya sih yang ini udah bisa, tapi mungkin saya akan lakukan besok atau beberapa hari kemudian. Oke, sahabat-sahabat semua, sekali lagi terima kasih sudah ikut nonton, menemani saya di dalam proses pemindahan tanaman pagi hari ini. Dan saya mengajak teman-teman untuk bisa menjadi bagian dari, katakanlah kita memang dapat kesempatan untuk saat ini lebih banyak di rumah, untuk lebih banyak menyimak informasi dari media sosial, dan tentunya jadi lebih banyak waktu buat anak-anak. Dan sebagai praktisi urban farming berkebun, saya mengajak teman-teman, yuk kita lihat sudut-sudut rumah kita di kiri, kanan, depan, belakang. Mana nih kira-kira yang bisa kita hijaukan. Hijaukan itu bisa dengan tanaman yang mungkin Anda sukanya tanaman bunga, ya tanam bunga. Atau mungkin Anda sukanya seperti saya senangnya dengan tanaman yang nggak cuma enak dipandang, tetapi juga enak dimakan. Karena ya mungkin saya sudah lewat fasenya untuk menikmati tanaman-tanaman hias. Jadi saya lebih suka tanaman-tanaman yang bukan hanya bisa ditanam bertumbuh saja, tapi dia kemudian bisa memberikan manfaat secara nutrisi ke diri saya dan keluarga saya. Jadi katakanlah metode tanamnya pun juga bisa teman-teman pilih. Ada metode tanam organik. Saya nggak punya lahan mas, Anda bisa nanam pakai pot, bisa pakai polybag. Katakanlah lahan saya terbatas, hidroponik pun juga bisa, karena banyak sekali instalasi-instalasi atau metode-metode tanam yang kemudian tidak butuh lahan luas, seperti wick system, atau kemudian menggunakan wadah, ibaratnya botol air mineral dibelah dua aja sudah bisa kok kita berhidroponik. Jadi sebetulnya banyak banget cara untuk teman-teman bisa melakukan urban farming di rumah teman masing-masing. Apalagi sekarang lagi masanya di rumah aja, nggak kemana-mana. Yuk kita nanam, kita hijaukan rumah kita berikan manfaat yang lebih di rumah. Karena bisa jadi nih kan, ada beberapa informasi beredar di media sosial yang mengatakan mungkin ini adalah momen buat kita manusia yang selama ini sibuk banget keluar rumah, kemudian bersosialisasi, berinteraksi dengan banyak orang, lebih banyak waktunya, katakanlah dari 24 jam mungkin di rumah hanya ya katakanlah 6 jam tidur, nggak dihitung gitu ya, berarti waktu bersama keluarganya mungkin hanya 2-3 jam, sementara sisanya berada di luar dengan orang lain. Mungkin ini momennya untuk kemudian kita lebih banyak di dalam rumah, untuk kita lebih banyak berdoa, merenung, banyak membaca buku, banyak kemudian ngobrol dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan orang-orang terdekat di rumah kita sendiri. Dan termasuk di dalam hal berkebun, kita ngobrol sama tanaman-tanaman kita gitu. Artinya apa, kita memberikan perhatian yang lebih. Oh ternyata ada tanaman yang udah lebat banget nggak diurusin gitu. Kayak kita bisa cukur. Kemarin beberapa hari yang lalu saya dan istri saya habis saja baru cukur halaman depan gitu ya. Jadi ya ternyata banyak banget tanaman rambatnya, dan kayaknya ada beberapa tanaman yang perlu dikurangi. Dan itu terjadi begitu saja ketika kita ngelihat, kita kerjakan satu terus tiba-tiba langsung ngebabat semuanya gitu. Nah, di momen di rumah aja ini, karena kebetulan memang sedang ada
outbreak-nya dari virus corona, dari COVID-19 ini, maka saya mengajak sahabat-sahabat semua yang sedang punya kesempatan di rumah aja untuk juga menyempatkan diri untuk berkebun. Karena berkebun ini banyak banget manfaatnya, banyak banget hal baik yang bisa kita lakukan. Kita bisa memperkenalkan bagaimana membibit yang katakanlah yang baik untuk anak-anak kita. Kita bisa memperkenalkan kepada mereka bahwa nih, lihat nih, makanan yang kamu pesan itu bukan cuma karena ayah punya HP, karena ada isi GoPay-nya atau kemudian ada isi OVO-nya, sehingga kemudian kita bisa pesan ojol, bisa pesan Grab, bisa pesan Gojek dan kurir-kurir yang lainnya. Enggak, mereka juga nggak akan bisa nganter kalau makanannya nggak ada, dan mereka nggak akan bisa nganter kalau kemudian yang masak nggak ada. Mereka nggak akan bisa masak kalau yang menyediakan bahan makanannya nggak ada, dan bahan makanan nggak akan ada kalau tidak ada yang nanam. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi salah satu cara kita orang tua untuk memperkenalkan anak-anak kita seputar empati. Jadi ketika makanan itu hadir, sebelum dimakan ya, di dalam doa sebelum makan biasanya kita mengajak untuk merenungkan bagaimana perjalanan nasi itu tidak segitu gampang loh, bukan langsung ditanak pakai rice cooker terus jadi. Enggak, ada proses 3 bulan yang harus ditanam dulu. Terus kemudian ayam, misalnya ada ayam, untuk ayam gede nggak cepet loh, butuh waktu minimal 2 sampai 3 bulan untuk kemudian jadi layak dipotong. Itu pun kalau kemudian ayamnya bisa bertelur dan sebagainya, prosesnya panjang. Nah, termasuk pagi hari ini katakanlah mungkin teman-teman bisa mengajak anak-anaknya, ikutan yuk kita berkebun gitu. Nah, ini kasih lihat nih biji pepaya yang kemarin kita beli di pasar, ayah tebar, terus tumbuh, terus kita tanam lagi. Nah, untuk jadi pohon pepaya itu juga butuh waktu minimal 3 sampai 4 bulan untuk kemudian bisa keluar bunganya, buahnya, layak panen. Jadi semua butuh waktu. Ya, butuh uang betul, tetapi ketika ada uang terus kemudian nggak ada yang nanam, maka mau makan uang. Itulah yang kemudian maka ada istilah, kalau misalkan kita bertani, berkebun, itu ibarat kayak kita mencetak uang kita sendiri. Nah, itu bisa menjadi salah satu mindset yang diperkenalkan sahabat-sahabat semua kepada anak-anaknya, untuk kemudian memaknai bahwa bisa jadi mungkin fase-fase kita di rumah aja ini membuat kemudian rumah-rumah kita bisa menjadi semakin hijau dan semakin bersih. Jadi hijaunya bukan terfokus pada titik-titik penanaman, tetapi tersebar di rumah kita masing-masing. Asik kan? Asik. Nah, video ini sebetulnya didedikasikan, dihadirkan channel-channel ini untuk menginspirasi sahabat-sahabat semua, bukan hanya pas masa-masa COVID ini aja, tapi harapannya kalau kemudian dunia media sosial, dunia internet ini masih tetap bertahan sebagaimana sekarang, ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua dari segala kalangan, segala usia, mau kaum milenial, mau kaum kolonial, apapun sebutannya buat teman-teman masing-masing. Intinya kita bisa melakukan banyak kebaikan melalui tangan kita masing-masing. Salah satunya melalui berkebun. Kebetulan saya punya minat di sini dan saya senang melakukannya, dan kebetulan ya karena saya sedang di rumah aja, artinya waktunya jadi lebih banyak. Ini juga bikin video ini juga terjadi begitu saja, begitu lagi ngisi. Iya juga ya, kayaknya asik nih buat konten yang buat saya bagikan. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman bahwa kalau teman-teman ingin berkebun dan senang, Anda nggak sendirian. Kalau Anda ingin memulai, ada kok caranya. Nah, kebetulan di channel saya udah ada beberapa video. Silahkan teman-teman boleh subscribe di sana, boleh komen di sana, boleh share di sana untuk kemudian lihat apa nih alternatif bertanam yang bisa kita lakukan versi saya, tentunya dengan rumah, dengan keadaan, dengan situasi yang saya miliki. Inspirasi yang lainnya banyak banget di internet, teman-teman bisa cari, bisa kemudian cari apa yang terbaik buat sahabat semua. Intinya satu, lakukan. Karena kalau cuma kebanyakan informasi nggak dilakukan, akhirnya banyak banget di kepala, malah nggak ada yang dikerjain gitu. Termasuk dalam menyikapi berita-berita seputar COVID, corona dan sebagainya. Kita boleh saja menyerap semua informasi, tapi kalau buat saya pribadi, saya lebih suka mengambil media-media yang kemudian katakanlah cukup mainstream, saya bisa percaya. Ya cukup 1-2 saja, yang lain sebagai pelengkap. Kalau ada broadcast apa segala macam, biasanya saya skip aja. Saya nggak terlalu banyak nonton karena ya otak saya terbatas. Mungkin otak sahabat semua jauh lebih luas daripada saya. Kalau saya sih sangat terbatas. Saya ingin memfokuskan
pemikiran dan energi saya pada hal-hal yang bisa saya kontrol, yang ada di lingkaran saya, yang terdekat saya. Salah satunya apa? Berkebun ini. Harapannya kalau saya melakukan penanaman sekarang, dalam waktu beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, saya bisa menikmati hasilnya. Paling nggak saya sudah mulai menanam. Karena kalau kita nggak nanam, terus mau menikmati hasil, hello. Gitulah teman-teman. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah hadir nemenin saya berkebun pagi ini, nemenin saya ngobrol pagi hari ini. Semoga dimanapun teman-teman beraktivitas, di rumah aja atau kemudian harus berada di lapangan, harus berada di kantor, atau harus berada di kendaraan umum pada saat ini, selamat menjaga diri, menjaga kebersihan dengan sebaik-baiknya. Semoga fase-fase ini bisa kita lewati dengan baik bersama-sama. Ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi nggak cuma di RT kita, RW kita, atau di diri kita, tapi terjadi di seluruh dunia. Maka mari kita sama-sama mengambil peranan kita masing-masing sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Kebetulan peranan saya, ya saya kebetulan ada perangkatnya, kebetulan saya senang berkebun, saya ada internet di rumah. Jadi ini yang peranan saya seperti ini. Saya ingin berbagi inspirasi dan semangat buat teman-teman dimanapun berada. Jadi saya sapa dulu buat sahabat-sahabat yang sudah hadir. Wih, ada Bang Ahmad Yusuf Afandi, ada Kak Asih. Wih, Mas Jati, lagi apa nih di Jogja nih? Terakhir kayaknya beliau sedang asik merapikan rumah sakit. Mungkin rumah sakitnya sekarang menjadi salah satu yang tersibuk di Solo atau di Jogja sekitar sana. Wih, Bro Amos, semoga sehat, lancar jadwal-jadwalnya, dan ada Bu Guru kita, Bu Suminar Hadi Widodo. Terima kasih sahabat semua. Semoga channel ini bermanfaat. Silahkan di-share jika dianggap bermanfaat. Boleh sekali lagi subscribe di channel saya, dan saya berusaha untuk kemudian sharing-sharing hal-hal yang menarik lah, yang positif seputar urban farming. Karena ya masa kita berbagi hal-hal yang bikin tambah galau, tambah resah, rugi amat di dalam era media sosial sekarang ini. Karena saya percaya ada yang namanya bukan hanya sekedar amal jariah, tapi juga ya dosa jariah juga termasuk di situ. Jadi kalau kita menyebarkan kebaikan, di era media sosial sekarang tersebarnya sangat mudah. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan bukan hanya bagi diri kita, tapi juga keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya, menyebarkan sesuatu yang sifatnya mungkin belum jelas, atau kegalauan, kesedihan, hujatan dan sebagainya, sayang banget. Apalagi kemudian hujatan kita menginspirasi orang lain buat kemudian ikut menghujat juga. Semua ada kadarnya. Nah, saya mengajak buat diri saya sendiri dan teman-teman semua penyimak ini, karena di dalam dunia berkebun tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas. Semua ada tahapan yang perlu dilakukan. Yang mau dapat sayuran ya nanam dan dirawat, dan ada waktunya 3-4 minggu untuk sayuran Anda panen. Untuk tanaman berbuah ya 2-3 bulan. Untuk tanaman yang lebih keras, mangga, apel dan sebagainya ya bertahun. Jadi semua ada prosesnya, semua ada caranya, tidak bisa di-shortcut. Itulah asiknya berkebun, dan butuh konsisten, butuh perhatian, dan butuh kesungguhan di dalam melakukannya. Itu bisa kita terapkan di dalam urusan kita hidup sehari-hari, parenting, dalam hal bergaul di pekerjaan, merespon apa yang terjadi di media sosial. Semua bisa kita lakukan. Ya, terima kasih sahabat-sahabat semua. Malah jadi tambah panjang lagi ngobrolnya, tapi semoga ini bisa menemani aktivitas pagi teman-teman, dan selamat berkebun. Kalau ada yang mau share foto-foto berkebunnya, boleh foto tag saya. Saya senang banget kalau kemudian di media sosial saya kemudian ada kabar-kabar, bagi berkebun nih. Apalagi kemarin ada yang nge-tag saya di Instagram, di media sosial, komposter yang saya bikin sudah menghasilkan pupuk padat. Keren banget. Terus yang punya komposter dia berkebun bersama anaknya di story gitu, tuh saya di tag. Keren banget. Saya senang sekali. Terima kasih ya sahabat semua, semoga video ini bermanfaat. Ada Kak Endang juga sudah, Bu Endang ini sih senior saya ini, Bu Endang ini. Semoga Ibu sehat, Bu, sehat selalu. Sampai ketemu lagi kita di mungkin tidak ketemu langsung, ketemunya di media sosial seperti ini. Mumpung masih sedang social distancing, mari kita menginspirasi sahabat-sahabat semua dengan hal-hal yang positif melalui media sosial kita masing-masing. Terima kasih sahabat semua, sampai kita ketemu lagi di vlog-vlognya Rumah Hijau Net selanjutnya. Bye-bye, selamat berkebun.